Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam tentunya kepada junjungan Nabi kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang sudah subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan perkara dunianya, juga diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Ini hanya sebuah cerita sebagai hiburan semata. Begitu hangatnya pembahasan tentang manusia pilihan, Ksatria peningit yang sangat misterius dan saat sekarang sering dibahas atau menjadi pembicaraan masyarakat dari semua kalangan, dan para spiritual berusaha untuk mengungkap dengan berbagai macam cara, tentunya dengan keilmuan masing-masing yang mereka kuasai. Dan kita sebagai orang awam harus menghargai dan menghormati, anggap sebagai pengetahuan. Begitu juga dengan Abah yang selama ini Abah bahas, tentu kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini sang sosok manusia pilihan apapun sebutannya yang kita tunggu-tunggu belum juga dimunculkan, dan dalam suatu pembahasan banyak sudah yang membahasnya. Dan tidak sedikit juga orang-orang mengaitkan dengan pemimpin akhir zaman, Imam Al-Mahdi, yang sangat diyakini di ajaran agama Islam, yang akan datangnya sang sosok pemimpin akhir zaman yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan. Dan juga agama lain juga meyakini akan datangnya seorang utusan akhir zaman, tentu berbeda sebutan yang kita dengar dengan sebutan Mesias, Avatar ataupun yang lain. Di sini Abah mencoba dengan tapakur membuka tabir sang sosok manusia pilihan. Tentu kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sang sosok manusia pilihan ini mempunyai suatu perjalanan dalam kehidupannya yang selama ini dia alami tanpa sadar ataupun tidak sadar. Terus setiap kejadian ataupun suatu peristiwa yang terjadi pada dirinya terus bergulir bagaikan jarum jam yang terus bergulir dari waktu ke waktu, tahun ke tahun. Dan pada saat inilah beliau mencoba flashback ke belakang dan mencoba mengingat tiap kejadian yang terjadi pada dirinya. Dengan tapakur Abah mencoba memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sosok manusia pilihan tersebut. Dari video kemarin Abah katakan tentang sosok manusia pilihan ini adalah suatu ketetapan atau suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang banyak dikatakan sang sosok manusia ini adalah pilihan para leluhur, tapi sang sosok ini adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para leluhur khususnya di seluruh Nusantara mengukuhkan atau mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Kuasa atas kekuasaannya, langit dan bumi beserta isinya. Proses perjalanan manusia ini tentu diawali dengan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemarin juga Abah katakan ada dua cara Allah memberikan petunjuk, dengan melalui secara mimpi dan dalam keadaan terjaga atau tidak tertidur. Dan apa yang dialami sang sosok manusia ini dalam perjalanan juga sudah dijelaskan yang video yang terdahulu. Ada sesuatu kemiripan, bukan sama persis, tentu ada perbedaan. Sedangkan dengan Nabi Muhammad SAW tentu dengan wahyu pada zaman kenabian dan pada zaman
kenabian sudah berakhir di zamannya. Sekarang tentulah ilham, karena sang sosok manusia pilihan ini bukanlah nabi, mungkin beliau seorang wali Allah. Kalau junjungan nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW dibedah dadanya oleh Jibril dalam keadaan beliau terjaga di kala masa kecilnya. Begitu juga sang sosok manusia pilihan ini mengalami hal yang serupa, hanya beliau dalam keadaan tertidur atau bermimpi, dan juga beliau mendengar suatu seperti Abah tamsilkan seperti suara gembancing lonceng, dan terdengarlah suara tanpa wujud. Tentu sebagai manusia awam sangatlah kaget dan rasa ketakutan, sehingga beliau dalam ketakutan yang sangat luar biasa. Tak kala mendengar suara tanpa wujud tersebut, beliau mengalami demam, terasa badan menggigil. Manakala mendengar suara tanpa wujud tadi, beliau lah yang lebih mengetahui secara jelas, karena beliau mengalami hal tersebut. Juga beliau dipertemukan dengan sosok manusia berpakaian seperti pengemis, dan banyak lagi yang beliau alami, yang diyakini banyak orang sosok ini adalah Nabi Khidir. Banyak lagi hal yang aneh-aneh beliau alami. Dalam keadaan beliau diperjalankan secara ruh, beliau menandatangani suatu perjanjian yang tertulis, dikarenakan dari awal sudah Abah katakan sang sosok ini pernah dimi'rajkan secara ruh. Tentunya dengan adanya suatu perjanjian yang tertulis yang beliau alami dalam mimpinya, beliau sudah dalam suatu ketetapan atau suatu ketentuan dalam pandangan mata batin Abah, bertafakur memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya seperti itu yang Abah dapatkan dalam tafakur Abah. Kemudian tentang para leluhur itu terjadi setelah petunjuk-petunjuk yang beliau dapatkan. Mulailah pertemuan beliau dengan hal yang agak aneh, bertemu dengan sosok manusia yang berjubah merah, dan sosok itu terlihat bukanlah orang Indonesia seperti perawakan Arab. Bentuknya seperti persis gambar-gambar atau foto Syekh Siti Jenar, dan itu dalam keadaan terjaga. Tanpa disengaja, dalam hitungan detik sosok itu menghilang. Tentunya semua perjalanan berbagai hal yang kadangkala tidak masuk akal kalau dipakai dengan nalar atau dengan pemikiran, dan pertemuan hal gaib terlihat nyata tentang penampakan sosok naga bumi berwarna hitam di malam hari, terlihat dengan jelas dan nyata. Jadi pengalaman dalam perjalanan banyak hal yang aneh-aneh. Tentu apapun yang dialami sang sosok manusia pilihan itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentu hanya sebagian yang hanya bisa Abah ungkap, karena kemampuan Abah sangat terbatas. Tentu kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan atau juga pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihargai, dihormati. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentunya datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.